Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin habibana wa nabiyyana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Wa fi riwayatin man salaka tariqan yaltamis bihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Amma ba'd, fa in asdaqal hadits kitabullah wa khairal huda hudan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita kenikmatan iman, Islam dan juga ihsan. Kemudian salawat dan salam mari sama-sama kita panjatkan kepada junjungan alam Habibana wa Nabiyana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, kepada seluruh ahlul baitnya, para sahabatnya, serta orang-orang yang senantiasa mengikuti jejak sunnahnya hingga akhir zaman. Terima kasih kepada seluruh mahasiswa di program studi Magister Ekonomi Syariah, program Pascasarjana Institut Agama Islam Syahid Bogor. Dan terima kasih untuk semuanya. Saya akan absenkan satu-satu. Ada Pak Mitra Prasetya, terima kasih, sesuai dengan namanya masih setia ya di channel kita ini ya. Terima kasih juga untuk Pak Syukur, selamat, alhamdulillah selalu bersyukur dan juga selamat insyaallah taala. Ada Pak Haji Mustafa, insyaallah orang-orang pilihan nih, belakangnya juga perpustakaan sudah mencerminkan. Ada Pak Rijal nih, laki-laki sejati insyaallah ya, luar biasa sekali. Ada Pak Adi Supriyadi, wah Adi itu artinya tinggi atau mulia, insyaallah mulia di sisinya, amin. Ada Pak Sesep Saiful Alam, wih ini ada Saif Alam gitu ya, ini luar biasa sekali, harusnya bisa conquer the world ya, bisa menguasai dunia nih dengan Saifnya, alamnya. Terima kasih untuk Pak Lukmanul Hakim, luar biasa senyumnya ini. Ya insyaallah bukan tua jadi ngomong tua nih, jadi jadi apa namanya, luar biasa sekali, senior makin tua makin jadi gitu ya, makin semangat insyaallah. Terima kasih juga untuk Pak Faisal ya, Faisal luar biasa sekali. Kemudian ada Pak Dian Nasrullah, mudah-mudahan selalu mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Pak Adi Sumarna, terima kasih ya sudah hadir. Mudah-mudahan tahu namanya dari Su ya, sama dengan juga Pak Sukarna juga, seorang yang memiliki kebijakan ya, masya Allah nih ya. Kemudian juga ada Pak Ahmad Berhimin yang terpuji ya, Berhiminnya kita cari nih maknanya gitu, luar biasa sekali. Berhimin itu salah satu nama di luar negeri, kalau nggak salah di Kazakhstan kalau nggak salah itu. Terima kasih untuk Pak Izul Hadi, kemuliaan sebuah petunjuk, luar biasa sekali. Mudah-mudahan dengan kuliah ini kita mendapatkan kemuliaan ya, berteraskan petunjuk. Terima kasih Pak Malik ya, ada Pak Malik, ada Malik yang pasti adalah seorang yang memiliki apa nih di SA-nya nih. Terima kasih. Ada Pak Mahfudin ya, Pak Mahfud artinya yang terpelihara insyaallah taala dalam kebajikan. Ada Pak Sukarna, terima kasih, luar biasa, dosen yang sangat rendah hati gitu ya, luar biasa sekali bisa bergabung di kita semuanya. Ada Pak Ahmad Yani, masya Allah ya, terima kasih sudah hadir. Pak Ahmad sama Pak Ahmad ya, Pak Ahmad Yani. Pak Ahmad Yani ini saya yakin sih mengikut kepada salah satu dari pahlawan revolusi kita ya, Jenderal Ahmad Yani gitu ya. Saya lihat ke sana sepertinya gitu. Terima kasih untuk Pak, bener ya insyaallah ya. Terima kasih untuk Ustaz Aziz Abdurrahman, masya Allah ya, mudah-mudahan Aziz ya, jangan sampai Aziz tapi Aziz pakai ya.
Karena kalau aziz itu baiknya itu sementara, tapi kalau aziz itu baiknya itu terus menerus. Pak Yayan Susanto luar biasa sekali ini ya. Ini ada su itu juga sama artinya memiliki, dalam bahasa Arab itu artinya zu. Santo itu bahasanya itu adalah sesuatu yang apa ya? Bukan kemuliaan tapi kejernihan hati gitu ya. Betul, Susanto gitu ya. Terima kasih untuk Pak Andi Haris, wah Andie gitu ya. Salah satu bangsawan di Sulawesi ya. Terima kasih. Ada Harisnya juga, ada Pak Muhammad Jayadi Kusuma. Wah, udah Muhammad Jayadi selalu Jayadi Kusuma menjadi bunga bangsa. Alhamdulillah, Terima Ustaz. kasih Pak Alhamdulillah. Said juga, Habib kita, masih kita sebut senior Habib nih. Habib masih senior, senior junior maksudnya itu. Mudah-mudahan ke depan menjadi Habib Kabir. Insya Allah menjadi Habib Kabir Ustaz ini nih. Baik, terima kasih untuk semuanya. Hari ini kita akan berbicara baik itu untuk semester 1, 2 ataupun 3, yaitu masing-masing semuanya menyiapkan untuk notebook dengan juga laptopnya di depannya, karena kita bukan webinar, kita juga bukan seminar, kita bukan workshop ya, tapi kita adalah perkuliahan, mendekati dengan workshop atau bengkel gitu ya. Baik. Saya akan bicara tentang tesis, karena menurut saya ini menjadi hal yang penting gitu ya, menjadi hal yang penting. Kenapa? Karena ya bukan hanya untuk selesai ya, bukan hanya untuk selesai kuliah, tetapi lebih dari itu adalah memang kita bisa menguji kemampuan kita untuk berpikir ya, dari mulai mengidentifikasi masalah, kemudian juga nanti merumuskan masalahnya, kemudian menggunakan kerangka pemikiran yang ada, menggunakan metode penelitian yang tepat, sampai pada menganalisis data. Nah, tadi sekilas saya lihat ya, beberapa mahasiswa itu ada yang bertanya. Nah, ketika pertanyaan itu ternyata membutuhkan jawaban gitu ya, maka mau tidak mau harus menggunakan riset metodologi, harus menggunakan metode penelitian. Nah, hari ini yang sudah memegang notebook atau laptopnya, saya persilakan untuk dibuka dan mulai membuat PowerPoint. Jadi di sesi ini agak berbeda, kita akan memulai membuat tesis, proposal tesis ya, membuat proposal tesis berangkat dari PowerPoint agar lebih mudah. Mudah-mudahan semuanya bisa mengikuti, dan tadi saya katakan we have to change our mindset ya. Kita harus merubah mindset kita, walaupun kita belajar itu dengan Zoom, dengan online gitu ya, tetapi ini sama saja kita sedang belajar. Berarti dari mulai keseriusannya insya Allah Sabtu ya, dari mulai jam 8 atau 9 sampai minimal jam 12, atau nanti kalau mau nambah sampai jam 2 atau setengah 3, kita akan on-kan untuk Zoom kita ini. Ya, jadi jangan ini kan cuman Zoom doang, jadi dengerin aja gitu ya. Nah, kalau saya sendiri juga tidak masalah untuk kamera untuk on ya, itu juga lebih bagus. Yang penting adalah bisa kita sama-sama mengerjakan. Oke ya. Terima kasih Pak Adi Supriyadi, mudah-mudahan sudah on nih, siap-siap biar tesisnya nih biar cepat selesai ya. Pak Lukmanul Hakim juga, dan yang lainnya. Ya, sepertinya udah siap Pak Mitra, Pak Izin Syukur, Pak dan Dokter. Pak Izin. Lukman ini. Ya, yang lain mohon bisa walaupun tidak on kamera tapi ada di depan laptopnya ya, atau minimal dicatat lah. Tapi kalau dicatat kemarin saya udah catat gitu ya, sudah saya diktekan. Tapi ini akan menjadi satu presentasi sekaligus untuk ujian atau seminar proposal tesis ya. Oke, dari yang pertama. Yang pertama silakan buka PowerPoint-nya ya. PowerPoint silakan dibuka. Kalau yang nggak ada PowerPoint berarti boleh buka catatannya, dan yang kemarin yang saya sudah catat. Tapi kalau di PowerPoint ini sekaligus sudah menjadi semacam presentasi untuk proposal tesis gitu ya. Berarti di sini mudah-mudahan Pak Yayan, Pak Aziz, Pak Ahmad Yani, kemudian juga Pak Adi Sumarna nih ya, Pak Rizal Tamami juga, ini yang saya sebutkan ini yang sudah semester 3, dan kita sudah membuka ya. Kalau hari ini besok kali pun sudah siap, tapi kalau mau lagi Ramadan sibuk Ustadz gitu ya, udahlah berarti habis Ramadan, habis Lebaran langsung sudah jadi. Oke, yang sudah membuka PowerPoint siapa saja?
Izin Pak tidak Mitra sudah membuka, buka Pak. PowerPoint, Pak Lukman sudah. Sudah, Pak. Baterainya nih Pak Dokter. Kebetulan nggak bawa chargernya, jadi tidak bisa dipakai nih. Oke, sepertinya Pak Lukman harus berpindah ke sini deh. Kayaknya sekali-kali di ruangan saya di sini ada chargernya. Silakan pindah ke sini saja. Ya, langsung ke sini saja. Ya, kita biar rame-rame. Baik, terima kasih. Pak Sesep sudah siap juga. Jadi yang pertama di PowerPoint, Pak Syukur sudah siap ya? Oke, Pak Izul Hadi, any question please? You raise your hand. Sebagai tanda saja, Ustaz. Ya, silahkan. Ada yang mau ditanyakan? Tidak ada pertanyaan, cuma tanda saja bahwasanya sudah membuka PowerPoint seperti itu. Oh, gitu. Oke, terima kasih sudah ready ya. Baik, kita mulai dari pertama. Ya, Pak Ustadz, siap. Masing-masing saya akan tanya satu-satu. Oh, Pak Yayan tadi apa? Siap, menuju rumah bentar lagi. Ya, oke, nggak apa-apa, sambil dengarkan nanti sambil ikuti ya. Pak Aziz sudah siap, mudah-mudahan. Aku di sini ya. Oke, siap. Siap. Jadi di presentasi pertama, di slide pertama, di save dulu, tulis presentasi proposal tesis. Ini teknis sekali, nggak apa-apa lah, gitu ya. Karena kadang kalau nungguin itu lama gitu. Nanti kalau yang nggak paham boleh tanya langsung, ya. Ini betul-betul workshop ini, ya. Oke, sudah di save. Nanti kalau yang nggak biasa boleh komunikasi di chat room juga. Saya akan buka chat room kita. Ya. Nah, termasuk juga judulnya nanti boleh disiapkan nih. Oke, siap Pak Adi. Nanti kita akan buat nih ya, tenang. Ditunggu di pasca nih. Baik. Adi Sumarna apa Adi Supriyadi? Ini Pak Adi Sumarna direct message. Oh, dia nggak for everyone. Oke, terima kasih. Di slide pertama itu tadi ada judul dan juga judul dari proposal tesisnya. Ya, saya akan tanya satu-satu. Pak Mitra, dari Pak Muhammad Izul dulu nih, yang di saya ini ya. Pak Izul Hadi, silakan. Apa judul tesisnya? Baik, insya Allah saya akan menjawab terkait proposal tesis saya atau judul tesis saya. Jadi insya Allah untuk judul tesis saya yaitu pengelolaan perekonomian dalam membangkitkan suasana sampah seperti itu, Ustaz. Jadi membangkitkan suasana sampah itu agar menjadi ekonomi yang membantu masyarakat. Oke, terima kasih. Sebaiknya yang lain boleh silahkan ketikkan judulnya di chat room. Silahkan. Silahkan diketik di itu. Pak Zul juga untuk judulnya diketikkan di chat room. Ya, semuanya. Nah, kemudian tadi kalau Pak Izul Hadi, saya rasa judulnya masih kurang tepat nih. Ya, maksudnya dia belum bahasa kerennya itu belum measurable, ya belum terukur, ya jadi terlalu teoritis dan nanti agak sulit untuk dicari rumusan masalahnya. Oke ya, silakan di chat room. Saya pindah dulu nanti ke Pak Mitra Prasetya. Apa nih kira-kira yang mau diinikan? Tentang strategi DKM masjid dalam memperdayakan ekonomi umat. Oke, terima kasih. Boleh ditulis dulu strategi pemberdayaan masyarakat ya oleh DKM Masjid. Rencana mau masjid di mana? Berapa? Masjidnya cuma satu aja. Kalau bisa jangan satu, terlalu sedikit nanti. Masjidnya di mana? Masjid di mana? Bogor.
Ya, kalau satu masjid kemudian masjidnya Masjid Istiqlal sih nggak apa-apa gitu ya, atau mungkin masjid Cut Nyadin Sunda Kelapa gitu ya, itu mungkin nggak apa-apa. Tapi kalau masjidnya misalnya Al Madinah atau masjid Raya Bogor itu juga agak-agak kurang gitu. Nah, kalau bisa masjid itu kalau bisa dua. Oke, terima kasih yang sudah mengirimkan. Coba tapi boleh ditulis itu dulu juga. Ya, Pak Syukur Selamat, apa nih? Masih di mute. Suaranya. Oke, silakan. Strategi peningkatan kinerja sumber daya manusia di Pesantren Tahfiz Quran Fathan Mubina, Bojongkulur, Gunung Putri, Bogor. Oke, terima kasih. Boleh langsung ditulis di halaman pertama. Tadi Pak Mitra juga ditulis dulu nggak apa-apa di halaman pertama, di slide pertama itu ya terkait dengan apa judulnya. Yang lain juga sama, yang bisa melakukannya ya. Kemudian terima kasih untuk Pak Aziz, kemudian juga Pak Ajat Sudrajat, Pak Aziz, pemikiran ekonomi Ibnu Taimiyah serta relevansinya dengan perekonomian di Indonesia. Pemikiran ekonomi Ibnu Taimiyah serta relevansinya dengan perekonomian di Indonesia. Oke, sudah cukup kelihatan. Nanti kita akan lihat Ustadz Aziz apakah akan lebih spesifik lagi atau secara umum. Nanti khawatir terlalu banyak juga lumayan ini ya. Nanti tidak mendalam malah gitu ya. Oke, Ustadz Aziz berarti boleh juga langsung membuat PowerPoint-nya. Nanti saya akan berikan kesempatan yang menggunakan notebook untuk bisa share screen ya nanti di akhir tentu saja. Oke. Kemudian Pak Ajat, terima kasih. Model bisnis tanaman hias di CV Minaku Indonesia ditinjau dari perspektif ekonomi syariah. Ini juga sudah jelas sekali sebenarnya. Nanti tinggal diarahkan ke arah mananya nih, di model bisnisnya atau di kontraknya atau di pemberdayaannya. Tapi secara umum model bisnis sudah oke. Berarti sudah ditulis ya. Pak Rizal Tamami, optimalisasi zakat infak sodako untuk kesejahteraan mustahik oleh lembaga amil zakat Daud di Bogor dan Cianjur. Jadi lembaga amil las Daud ini ada Bogor dan Cianjur ya. Sebenarnya bagus juga sih ada ZIS tiga-tiganya gitu ya. Tapi kalau umpamanya bisa apa ya kalau zakat saja, tapi dia kalau sedikit sih bisa saja bisa tiga-tiganya. Nanti kalau mau lebih spesifik kita lihat yang lebih mensejahterakan tuh yang apa sebenarnya gitu ya, atau mungkin tiga-tiganya. Jadi bisa survei awal kalau umpamanya yang mensejahterakan itu adalah memang sedekah misalnya gitu ya, infak dan sedekah gitu ya, maka ambil itu saja gitu ya. Kalau zakat karena mungkin kalau zakat kayaknya ada mustahiknya udah jelas deh gitu. Kemudian untuk pemberdayaan agak-agak sulit gitu karena itu ada pemikiran baru gitu, karena zakat itu kebanyakan sifatnya itu produktif konsumtif bukan produktif ya, walaupun banyak juga orang yang mengatakan zakat itu produktif tapi itu masih teori ya, faktanya sebenarnya kebanyakan itu ya konsumtif gitu ya. Oke, silakan Pak Ezi bisa sambil tulis juga Pak Rizal dengan Pak Aziz dengan Pak Ajat. Kemudian Pak Malik, terima kasih. Studi fenomenologi pengelolaan zakat infak sedekah dalam bidang pendidikan, studi kasus pengelolaan SMP Cendekia Basnas Cirangkong Kabupaten Bogor. Oke. Fenomenologi boleh dituliskan gitu ya, tapi tidak dituliskan pun nanti di metode penelitian juga tidak apa-apa gitu ya. Jadi studi fenomenologinya itu dia langsung masuk ke dalam di metode penelitian itu juga sebenarnya sudah cukup juga gitu ya. Jadi nanti metode yang digunakan adalah fenomenologi. Nah, fenomenologinya itu berdasarkan apa? Berdasarkan pengumpulan data. Ingat ya. Jadi fenomenologi itu adalah metode dalam pengumpulan dan cakupan dari data. Sedangkan nanti ketika dia hanya studi kasus berarti ya ada case study juga gitu. Sebaiknya berarti untuk Pak Muhammad Malik ini studi fenomenologinya bukan dihilangkan, tapi di judulnya itu dimasukkan nanti ke dalam atau dihilangkan ya, di delete, dihapus, kemudian nanti diletakkan di metode penelitian ya. Studi kasus pengelolaan SMP Cendekia, maksudnya pengelolaan ZIS di SMP Cendekia, bukan pengelolaan SMP-nya ya. Jadi di SMP itu mungkin ada Basnas SMP, pengelolaan SMP Cendekia Basnas Cirangkong Kabupaten Bogor ya, karena Cendekia ini kan punya Basnas ya, pakai Basnas gitu ya. Nah ini menarik juga, walaupun nanti kita akan lihat. Jadi nanti Malik bisa survei awal, ini benar nggak nih
atau mereka hanya menggunakan saja gitu ya. Nanti kalau penggunaan berarti ya ke pengelolaannya itu boleh juga. Oke, terima kasih ya. Boleh langsung ditulis di slide pertama ya. Nah, slide pertama itu adalah judul dengan nama gitu. Judul nanti bisa diganti ya. Akan mengalami perubahan-perubahan, jangan khawatir, jangan pundungan juga ya, jangan baperan gitu. Jadi nanti oh ini arahnya ke sini diperbaiki, mendingan nurut saja dulu lah, ngikut saja dulu. Nah, di bab kedua langsung ketik itu ada backgrounds atau latar belakang. Ya, latar belakang, boleh latar belakang atau biasanya menggunakan latar belakang masalah gitu ya. Yang lainnya boleh. Pak Dian, saya sambil lanjut dulu. Optimalisasi peran SDM PKH dalam menuntaskan kemiskinan di Kecamatan Campaka, Kabupaten Cianjur. Oke, ini lebih kepada peran SDM PKH-nya. Ini sebenarnya sudah cukup bagus gitu ya. Jadi nilai ekonomi syariahnya itu agak-agak tidak terlalu kelihatan gitu ya, tidak terlalu kelihatan. Sepertinya nanti agak sedikit ditambah diarahkan dengan ekonomi syariahnya ini. Karena kan dia hanya fokus kepada SDM PKH. Di sini ada sekitar 3 orang yang membuat tesis juga tentang SDM PKH ini, karena ada mahasiswa kita juga yang memang kader dari PKH juga gitu ya. Pak Ahmad juga dulu sempat alumni juga dari PKH itu. Ya, oke, terima kasih ya. Jadi nanti diarahkan ke ekonomi syariahnya, jangan hanya di PKH-nya saja. Nanti ada tambahan di ekonomi syariahnya. Oke, Pak Jayadi, analisis manajemen keuangan filantropi berbasis maslahatul ammah di Yayasan Riyadus Sholihin. Oke, manajemen keuangan nanti Pak Jayadi harus fokus sekali kepada finance management ya, manajemen keuangan atau pengelolaan keuangan ya. Ini di basic sekali di yayasan. Maslahannya pakai H biasanya saya, kemudian nggak usah pakai ammah, maslahah saja karena masalah itu ya maslahatul ammah gitu ya. Di Yayasan Riyadus Sholihin R-nya itu besar gitu ya. Boleh langsung dituliskan. Pak Izul Hadi, pemberdayaan ekonomi masjid dalam meningkatkan umat. Nah, tadi Pak Izul Hadi sudah kelihatan nih ya. Cuman bagusnya kalau bisa ke misalnya, tadi ada Pak Fajar Hidayatullah seharusnya itu. Ternyata di Bogor ini ada juga ya kalau nggak salah masjid yang memang berdaya. Tadi kalau saya mau tunjukkan biasanya itu di mana Masjid Jogokarian di Yogyakarta. Sebenarnya kalau mau sekalian jalan-jalan sih boleh saja. Di sana bisa nginep, bisa ngobrol dan sebagainya, diskusi gitu ya. Jadi nanti pemberdayaan ekonomi masyarakat, atau ekonomi UMKM berbasis masjid gitu ya. Ya, dalam meningkatkan ekonomi umat tentu saja itu adalah efeknya. Nanti bagusnya case study ya, studi kasus di beberapa masjid ya. Minimal sebenarnya kalau S2 itu ya minimal banget 2 lah gitu atau 3 gitu ya. Kenapa? Karena yang namanya menulis tesis itu bukan hanya selesai. Ingat ya, menulis tesis itu bukan hanya selesai, tetapi kita mendapatkan experience, pengalaman. Ya, kalau yang field research, yang risetnya itu penelitian itu di lapangan, ini biasanya orang-orang yang suka bergaul dengan orang, suka komunikasi dengan orang. Nah, saya termasuk yang suka tuh gitu ya. Jadi dia akan ketika dia menulis tesis, menyusun tesis, dia akan mendapatkan network baru, mendapatkan channeling baru, mendapatkan kenalan baru, mendapatkan ya pengetahuan yang baru. Itu kalau yang field research. Nah, kalau yang library research, misalnya di sini Pak Aziz gitu ya, Ustaz Aziz Abdul Rahman, ya dia juga akan mendapatkan banyak sekali menemukan literatur terkait dengan Ibnu Taimiyah. Alhamdulillah selalu update nih di Facebook beliau nih gitu ya. Nah, mendapatkan buku-buku baru, riset-riset tentang terkait topik tertentu itu. Nah, belum sampai di situ karena baru collecting tuh. Sudah collecting, sudah mengumpulkan gitu ya, baru kita membaca satu-satu. Oh, ternyata yang fulan itu mereka cuma copy paste, atau mungkin ternyata menerjemahkannya itu salah, atau mungkin sampai menemukan ternyata profesor ini gitu ya, ternyata ketika dia mengambil itu dia hanya menerjemahkan saja tanpa memberikan analisa. Wah, kita akan mendapatkan begitu banyak pengetahuan, pengalaman dari dalam menyusun tesis ini. Jadi jangan khawatir gitu ya. Oke, untuk Pak Izul Hadi. Jadi sekali lagi menulis untuk semuanya, tesis itu bukan hanya selesai tapi mendapatkan hal-hal baru yang selama ini belum pernah mungkin kita dapatkan. Makanya kalau bisa tuh menulis tesis itu sesuatu yang menantang gitu ya. Misalnya nih, kalau umpamanya kemarin kita sudah ngomong pertimbangan misalnya keuangan atau waktu. Kalau waktu ada, keuangan ada,
keinginan juga kuat. Wah, saya mau riset di misalnya itu di Singapura gitu ya, atau di Malaysia, atau di Batam, atau di Dumai, atau mungkin di IKN ya, di Nusantara yang baru sana. Kayak gimana sih sebenarnya ekonominya? Wih, itu luar biasa sekali gitu ya. Sekalian kita dapat pengalaman gitu ya. Oke, kemudian di sini ada Said Rizky, terima kasih, siap-siap juga. Analisis dampak jasa kredit rentenir terhadap masyarakat Sukahati, studi objek desa Sukahati, Kecamatan Citer, Kabupaten Bogor. Oke, dampak dari, nggak usah pakai jasa sih, jadi dampak ya kredit atau dampak rentenir saja terhadap masyarakat Sukahati dari sisi ekonominya. Nah, ini sangat lapangan sekali dan ya butuh energi yang lebih nih. Tapi saya yakin Said Rizky bisa melakukannya. Jadi di sini ada satu desa, desa Sukahati. Nanti masyarakatnya ada berapa, yang kita wawancarai berapa, kita observasi ke berapa wilayah, kemudian juga dengan kepala desanya, dengan tokoh masyarakatnya, dengan tokoh agamanya. Ini harus detail gitu ya. Ini Pak Rizky boleh langsung dituliskan. Jadi di slide kedua tadi ada background. Slide ketiga itu ada rumusan masalah. Nah, langsung ditulis rumusan masalahnya ya, rumusan masalahnya. Oke. Sambil ke Pak Sukut tadi sudah ya, strategi peningkatan kinerja sumber daya manusia di pesantren Tahfidz Quran Fathan Mubina Bojongkolor Bojongkulur. Ngelihat jadi ini lagi jadi. Oke, terima kasih Pak Malik. Analisis pengelolaan zakat infak sedekah dalam bidang pendidikan. Studi kasus pengelolaan SMP cendekia bahasa, tapi tetap menggunakan fenomenologi ya Pak Malik ya. Terima kasih. Faisal, analisis fenomena kelangkaan minyak sayur yang mempengaruhi usaha kecil menengah UKM. Lagi viral nih, tapi datanya lumayan, nanti dibatasi ya Faisal. Minyak sayur atau minyak goreng yang benar Pak Ahmad? Yang bagus itu sebenarnya minyak sayur. Masa sih, kan bukan cuma buat sayur, buat goreng juga. Nah, kalau minyak goreng itu dua konotasi. Kalau minyak sayur nggak ada konotasi. Oke, ya jadi Pak Faisal tolong nanti dispesifikan karena nggak mungkin meneliti kelangkaan minyak goreng ini ya yang mempengaruhi usahanya di mana. Jadi spesifik Kota Bogor boleh, Kabupaten Bogor boleh, Kecamatan Ciampea boleh, Ciseeng boleh, Parung Panjang boleh ya. Oke, nanti kita akan berikan waktu sebanyak-banyaknya untuk tanya langsung gitu ya. Kemudian Pak Haji Mustafa, studi komparasi pemikiran ekonomi tokoh pemikir ekonomi Islam, ya nggak usah pakai ini lagi ya. Pemikiran ekonom boleh, dan tokoh pemikir ekonomi konvensional tentang mekanisme pasar. Wih, ini mantap sekali gitu ya. Walaupun sudah banyak juga. Jadi ini lagi spesifik. Nanti Pak Haji Mustafa tolong dispesifikkan, fokus kepada ya apa pemikirannya nih. Misalnya tentang mekanisme pasar, itu yang paling banyak gitu ya. Nanti bisa ngambil dari Pak Aziz nih ya, hasil dari Ustadz Aziz Abdurrahman itu bisa dikomparasikan dengan misalnya Adam Smith atau mungkin David Ricardo atau mungkin dari sisi misalnya siapa lagi tuh, Clark Marx gitu misalnya gitu. Tapi sebenarnya kalau mau menantang sebenarnya ini bisa ke Pak Haji itu bisa yang agak-agak kontemporer, yaitu Cina misalnya. Sistem ekonomi Cina itu kayak gimana sih? Wah, berarti harus ke Cina dong. Ya boleh juga gitu ya, cari sponsor insya Allah bisa. Cuman jangan bilang untuk mengkomparasikan dengan ekonomi Islam. Atau mungkin melihat ekonomi Islam di Cina itu kayak gimana sih. Misalnya di Guangzhou misalnya, itu pasar tekstil terbesar gitu ya. Bahkan Tanah Abang juga kalah gitu ya. Orang-orang Malaysia sekarang banyak kesana karena free tax gitu dan lain sebagainya gitu ya. Nah ini menarik juga gitu ya. Jadi Pak Yustofa nanti boleh komunikasi lagi. Jangan pertama disebutkan orangnya, kemudian disebutkan objeknya spesifik ya, secara spesifik. Misalnya tadi kalau saya bilang bicara tentang Cina, sebenarnya ekonomi komunis itu kayak gimana sih? Kan kita mengenalnya hanya ekonomi sosialisme. Sistem ekonominya itu sosialisme atau sosialis, sistem politiknya adalah komunis. Nah, jangan salah nih. Ya, kalau Barat atau kita sebut saja Amerika, mereka sistem politiknya itu liberal, kemudian sistem ekonominya juga muncul istilah ekonomi liberal, tetapi sejatinya mereka adalah sistem ekonomi kapitalisme atau kapitalisme ya. Kalau ini Pak, Dipahami. Nah, kalau yang sosialisme dengan komunis seperti apa? Jangan sampai kita salah nih gitu ya. Ini sosialis, ini komunis di mana? Oh, ternyata komunis itu ada dari sisi apa?
apa? Dari sisi politiknya, sementara ekonominya adalah sosialisme. Sosialisme itu bagaimana? Nah, cari tokohnya, misalnya pengen tahu ya tokohnya sosialisme itu ya Marxisme gitu ya, Karl Marx, atau mungkin ada siapa lagi itu, ada Lenin gitu ya. Kemudian juga yang dari di Cina itu Mao gitu ya. Nah itu bisa kita lihat tuh ya apa sih sebenarnya, atau nggak usah jauh-jauh Indonesia aja misalnya, walaupun udah banyak misalnya pemikiran ekonominya Muhammad Hatta misalnya. Nah, ini menarik juga. Oke, masih banyak lagi nih. Pak Adi Supriyadi, terima kasih sudah on kamera. Konsep pengelolaan keluarga, perspektif syariah dan peranannya dalam membentuk keluarga sakinah. Nah, ini sebenarnya maksud saya mungkin bukan pengelolaan keluarga ya, pengelolaan keuangan. Yang bawah, Pak. Ada yang bawah, Pak, yang bawah tuh. Ah, yang bawahnya. Oke ya. Agak loncat dulu ke bawah. Strategi pengelolaan keuangan keluarga, perspektif ekonomi syariah dan penerapannya dalam membentuk keluarga sakinah di KUA Parung Panjang. Oke, judul sementara nggak apa-apa, tapi kan sudah fokus pengelolaan keuangan keluarga. Nah, ini sebenarnya kalau di level S2 sebenarnya mungkin sudah bisa. Jadi dia mengkonstruk model dari keuangan keluarga gitu ya. Nah, saya yakin Pak Adi ini juga bisa nih sebenarnya gitu ya. Kalau agak terlalu tinggi, terlalu teoritis karena dia harus mengkonstruk, membangun model, itu dia bisa fokus hanya di pemikiran tertentu atau lembaga tertentu, atau mungkin di dalam Al-Quran atau hadis, atau mungkin ala Nabi saja yang gampang. Jadi keuangan Nabi itu seperti apa sih? Kok Nabi itu punya duit gak sih? Ya sampai-sampai Nabi beliau itu ketika lagi sholat kemudian buru-buru salam, setelah salam itu kemudian buru-buru keluar karena mau mengambil emas, ya emas yang disimpan untuk fakir miskin. Nah, ini nanti pola Nabi ini kemudian ditafsirkan oleh dua sahabat yang berbeda. Misalnya yang paling dalam tanda petik ekstrim itu adalah Abu Dzar Al-Ghifari ya. Abu Dzar Al-Ghifari mengatakan ya uang itu hari itu harus habis gitu ya. Jadi besok itu ya kita tawakal lagi, usaha lagi. Nah, ini menarik juga gitu ya. Jadi nanti finance management atau family finance management, atau bisa juga prophetic family finance management, pengelolaan keuangan keluarga ala Nabi. Nah, itu paling gampang, gak ribet-ribet gitu ya. Jadi nggak perlu mengkonstruk lagi gitu. Jadi yaudahlah Nabi saja gitu ya. Atau mungkin yang ya kalau Nabi kan udah contoh terbaik lah gitu ya. Istrinya juga lebih dari satu, kemudian juga keuangan juga kok bisa gitu ya. Nah mungkin ada beberapa hal yang mungkin perlu juga ditafsirkan. Oke, terima kasih Pak Adi ya. Langsung buat PowerPoint-nya, proposal background. Nanti background itu adalah argumentasi kenapa kita memilih tema atau topik tersebut ya. Nah, ditulis di situ minimal 5 baris saja di background itu. Pak Syukur, Pak Mitra, Pak Lukmanul Hakim juga coba boleh gitu ya. Di background itu adalah alasan, argumentasi kenapa kita memilih tema itu berdasarkan data. Nanti bisa lebih detail lagi. Oke, saya lanjutkan dulu. Saya lanjutkan dulu ke di bawah ini, ada di bawah Pak Adi tadi sudah ada Pak Lukmanul Hakim, analisis mengenai pengaruh duha terhadap kesuksesan bekerja dan peningkatan ekonomi member komunitas duha umat. Oke, keren ya. Jadi mengenai pengaruh duha terhadap kayaknya nanti lebih spesifik sebenarnya. Kalau dia komunitasnya banyak ya, kalau mungkin ini ya bisa menggunakan survei nih ya Pak Lukman nih. Jadi nanti langsung saja, nggak usah pakai analisis, nggak usah pakai mengenai, langsung kepada pengaruh sholat duha terhadap kesuksesan bekerja atau berkarir gitu ya, dalam peningkatan ekonomi member. Kalau peningkatan ekonominya tidak usah lah ya, tidak usah gitu. Jadi cukup di situ saja. Jadi pengaruh sholat duha terhadap kesuksesan bekerja pada komunitas duha umat.
Nah, itu ya. Nah, nanti ini pengaruh nih, ada perlu pakai ini enggak nih, apa, statistik. Nah, kalau hakim ini ahli statistik ya Pak, berarti pakai kuantitatif saja gitu ya. Itu akan lebih ya bagus juga gitu. Kualitatif pun boleh juga, perlu waktu yang lebih banyak. Tadi Pak Isna ini optimalis zakat produktif dan upaya pengentasan kemiskinan di Kecamatan Taman Sari, Kabupaten Bogor. Oke, sebenarnya dari judul itu sudah ada nggak masalah, tapi kalau dari sisi tempat ini harusnya pilihan tempat itu harusnya ada alasan, ada argumentasinya. Jangan sampai wah kan saya tinggalnya di Taman Sari, nggak boleh seperti itu. Itu tidak ilmiah gitu ya. Ilmiahnya bagaimana? Ilmiahnya adalah kenapa saya memilih Taman Sari, karena Kecamatan Taman Sari dianggap di Kabupaten Bogor ini yang sukses dalam pengentasan kemiskinan ya berbasis zakat. Nah, jadi pilihannya itu ada argumentasinya, bukan hanya karena deket, karena ada yang kenal, jangan seperti itu. Oke ya. Kemudian Pak Sesep, wah keren banget kayaknya nih, analisis foto haram MUI atas cryptocurrency. Nah, boleh gitu ya. Jadi kalau mau lebih detail lagi, jangan pakai atas gitu ya. Analisis fatwa DSN MUI nomor sekian tentang tahun sekian tentang cryptocurrency. Saya udah menulis kalau nggak salah di YouTube saya juga ada dua. Ya, ada dua fatwa dari MUI terkait dengan kripto dan juga uang digital. Nanti boleh dilihat tuh ya Pak, ini kayaknya udah cukup bagus, dan nanti alasannya kenapa disebutkan di background, termasuk di yang kedua di perumusan masalah di pertanyaannya. Oke ya, ini Pak Adi sudah tadi, oh ya Pak Ajat, pemberdayaan usaha kecil dan menengah di PT BPRS Amanah Umah. Oke, tadi Pak ini sudah cukup bagus ya Pak Ahmad Yani, pemberdayaan usaha kecil dan menengah. Berarti KM saja, berarti UKM aja ya, enggak UM ya, mikronya enggak masuk ya. Boleh, berarti mikronya enggak usah, enggak apa-apa, karena mikro itu udah terlalu banyak. Berarti yang kecil dan menengah di PT BPRS Amanah Umah. Nah, nanti ditambahkan seperti kemarin saya katakan, sebaiknya pakai apa namanya, kayaknya lebih bagus kalau yang ngikutin Abu Zahro Pak Ahmad Yani nih ya. Jadi pemberdayaan usaha kecil dan menengah di atau oleh BPRS Amanah Umah ya, misalnya berbasis maslahah atau berbasis Maqasidus Syariah Abu Zahro. Biar nanti ada challenge-nya gitu ya. Ada challenge, jadi bukan hanya pemberdayaannya saya. Jadi ada yang menganalisisnya pakai apa nih gitu ya. Kalau hanya pemberdayaan dia hanya sampai kepada level S1. Oke, Pak Soekarna, strategi penguatan dan pengembangan BUMDes dalam membangun kemandirian umat di pedesaan, studi kasus di Kecamatan Ciampea. Di Kecamatan D-nya dipisah ya, jangan lupa. Oke, strategi penguatan dan pengembangan boleh ya, penguatan dan pengembangan BUMDes dalam membangun kemandirian atau bisa dalam atau untuk membangun kemandirian umat di pedesaan, studi kasus di Kecamatan. Ini sebenarnya lebih kepada peran, fungsi dan juga kontribusi. Bahasa lainnya sebenarnya lebih kepada kontribusi BUMDes di Kecamatan Ciampea. Karena ini di kecamatan, berarti nanti di kecamatan itu ada berapa desa. Ya kalau mau bagus ya diambil semuanya, tapi kan agak nggak mungkin gitu ya. Nanti kita cari misalnya 3 desa saja. Kenapa pilihan 3 desa? Cari desa yang memang paling bagus gitu ya. Paling bagus maksudnya kontribusinya di terhadap kesejahteraan atau terhadap kemandirian umat itu. Jadi nanti bisa menjadi contoh ambil 3 terbaik. Oke, terima kasih untuk semuanya. Sepertinya sudah saya baca semuanya di chat room. Sekarang kita akan urutkan dulu, nanti baru boleh diskusi dan bertanya. Nanti agak lewat ya 15 menit, mohon izin, nggak apa-apa lah ya. Tapi kalau mau sholat berjamaah di masjid mungkin boleh duluan. Baik, tadi tugasnya adalah membuat slide. Slide pertama adalah judul atau topik, tulis di situ proposal tesis. Jangan lupa. Jadi di atas paling atas adalah proposal tesis, kemudian di bawahnya adalah di bawahnya itu adalah judul. Kayaknya lebih Abdul kalau saya share screen kayaknya ya. Oke, saya akan share screen dulu deh biar kelihatan. Cuma kalau share screen itu biasanya nanti nggak kelihatan ininya, apa namanya, orangnya nih. Oke,
Nah, saya akan buka dulu di share screen ya. Kemudian nanti saya akan berikan contohnya. Mudah-mudahan yang punya mahasiswa ini mudah-mudahan ada nih ya. Kalau saya biasanya itu di penelitian. Ya, di penelitian sebenarnya tidak jauh berbeda juga gitu ya. Oke. Sambil menunggu ada pertanyaan silahkan Pak Izul, mungkin tadi masih ini ya raise hand Boleh. gitu ya. Saya dok, pertanyaan dok. Silahkan ada yang mau bertanya? Pertanyaan. Iya, saya dok. Ya silahkan, suaranya agak kenceng dikit Pak Ahmad, kayaknya perlu kenceng suaranya nih. Pertanyaan kalau misalkan ini dok, misalkan saya ambil penelitian etnografi tentang jamaah tablik nih, kira-kira judul yang paling tepat. Boleh dikencengkan Pak Ahmad. Ya silakan. Ya, pertanyaannya mengenai ini Pak, misal saya ingin buat penelitian etnografi mengenai jamaah tablik. Ya, kira-kira judul yang paling tepat apa? Ya. Iya, halo. Ya, terus. Nah, ya. Jadi pertanyaannya, misal saya ingin membuat penelitian etnografi sekitar jamaah tabligh, nah, kira-kira objeknya itu atau apanya yang bisa diteliti dari jamaah tabligh ini? Apakah dari cara mereka mengumpulkan atau makannya gitu, bagaimana mereka bisa hidup dalam jamaah tabligh itu hidupnya gimana gitu, seperti itu. Kira-kira judulnya apa yang tepat? Oke, terima kasih. Luar biasa sekali. Ini kebetulan sekali saya juga sempat membantu teman disertasi di UIN Bandung. Kebetulan beliau di prodi Religion Studies. Ya, beliau meneliti tentang karakter keberagamaan dari komunitas jamaah tabligh di Cianjur. Nah, ini menarik juga. Saya penasaran juga, akhirnya saya juga beberapa kali mengikuti, termasuk ketika saya ke Makassar juga saya ikut makan bareng gitu ya di jamaah tabligh itu di Makassar. Sampai ke Singapura, di Singapura itu jangan dikira tidak ada jamaah tabligh, saya ke sana ikut makan bareng, ngobrol, diskusi dengan jamaah tabligh di Singapura. Tapi bukan berarti saya jamaah tabligh ya, saya peneliti murni gitu ya. Nah, ya objeknya dulu. Kalau objeknya berarti karena kita di prodinya ya, prodi ekonomi syariah, berarti ya kita di aktivitas ekonomi yang mereka lakukan. Nah, misalnya etika konsumsi. Jadi mereka makannya itu seperti konsumsi, ingat jangan cuma makan saja. Konsumsi itu mereka pakai pakaiannya. Kenapa sih mereka pakai pakaian itu? Pakai jubah, pakai ikat gitu ya. Kemudian nanti jenggotnya panjang juga gitu ya. Kemudian nanti makannya mereka itu harus bareng-bareng, pakai apa? Ya, terus nanti konsumsi mereka pakai ini celak mata gitu kan. Nah, itu konsumsi. Jadi etika konsumsi komunitas jamaah tabligh di Kota Bogor. Nah, kalau Kota Bogor kebetulan pusatnya itu kan di Gunung Batu situ ya. Nah, di Kota Bogor situ. Nah, ini gampang, banyak. Nanti kalau perspektifnya tadi religion studies, dia keberagamaannya. Kalau studinya hukum keluarga, nanti terkait dengan hak dan kewajiban keluarga. Misalnya banyak nih yang mereka ketika khuruj itu 40 hari IPB, ya India, Pakistan, Bangladesh, mereka 40 hari ke sana, pas pulang ke rumah anak istrinya udah lahiran. Ya, kalau mereka bilang sih alasannya nggak apa-apa, istri itu jangan terlalu dimanja katanya. Mereka itu diserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala gitu ya. Kalau dulu mereka bawa-bawa kompor gitu ya. Kalau sekarang ada juga sih yang masih bawa gas juga gitu ya. Bawa juga. Nah, ini menarik juga, beberapa jenderal, beberapa ini juga ada yang ikut juga, termasuk juga banyak artis yang dia masuk ke jamaah ini gitu ya. Lepas dari mungkin ada beberapa kesalahannya juga gitu ya, dari sisi mungkin mereka semangat dakwahnya, mereka politiknya itu masuk dalam unpolitik, mereka tidak masuk ke politik gitu ya. Kemudian juga ya masing-masing mereka punya perannya. Oke, itu yang kedua. Yang ketiga, Kang Sesep nih terkait dengan etnografi. Nah, etnografi itu sebenarnya memang kalau yang ideal itu 1 tahun. Jadi Kang Sesep
ikut terus mereka gitu ya, tiap hari ikut makan, ikut tidur, ikut pakai pakaian gaya mereka agar makna emik dari itu mereka dapatkan. Nah gitu ya, jadi itu etnografi. Kalau itu etnografi yang ideal ya, 1 tahun lah gitu ya minimal. Kalau etnografi yang lebih semi etnografi itu bisa dalam misalnya 3 hari saja ya, atau mungkin tapi 3 hari Kang Sasep tuh harus ikut terus dari mulai dari rumah pakai pakaian, ikut mereka jalan, nginep, tidur selama 3 hari itu ditulis. Nah itu udah cukup menurut saya gitu ya, karena 3 hari kan makan berarti sudah 3 kali 3 udah 9 kali makan udah kelihatan, tapi bukan Pak Sasep cuman ngeliatin gitu, enggak, Pak Sasep ikut makan di situ, ikut masak, ikut tidur, ikut mungkin pengajiannya dan lain sebagainya. Nah, gitu ya. Seperti waktu saya ikut yang etnografi Seba di Baduy itu, saya jalan kaki dari jam 5 pagi sampai jam 4 sore. Ya, kalau tahu dari Ciboleger sampai ke Rangkas Bitung. Di Rangkas Bitung itu saya tidur di aula sama orang-orang Baduy itu, gitu ya. Nah, kemudian jalan kakinya itu dari mulai pakai sendal panas, sendalnya dibuka sampai melepuh gitu, jalan kaki deket terminal itu cuek aja gitu ya. Namanya juga penelitian gitu, orang paling lihatnya apa? Udahlah pada nggak kenal ini. Ini menariknya etnografi kalau untuk yang orang sosial. Tapi kalau orang yang kalem, mungkin orang cowok rumahan gitu, ya udahlah di rumah saja nggak apa-apa juga penelitiannya. Sama-sama bagus kok iniannya ya. Iya, cowok rumahan gitu. Oke, Pak Sasep itu ya. Ada lagi silakan. Yang lain lah. Ada ya. Saya lagi cari ini contoh sambil dengar azan nih ya. Saya akan carikan untuk yang di sebentar. Oh, bukan di sini. Ini masih share ya, ini saya. Sebentar, saya akan balik ke di pasca sarjana, kemudian di penelitian dan pengabdian. Oke, di penelitian dan pengabdian, kemudian di penelitian. Mohon maaf nih. Oke, sebentar, saya akan buka lagi di siapkan untuk yang tadi di slide-nya. Oke, sambil menunggu ada yang mau bertanya lagi, silahkan. Ada yang mau bertanya tidak terkait dengan materi kita ya? Masih belum ini nih, saya masih belum puas juga karena masih agak belum fix ya. Oke, kemudian sebentar, saya mau tunjukkan dulu di ada ini misalnya, ini yang paling sederhana lah ya. Ini ada punya mahasiswa juga nih, ya proposal. Ini punya Pak Lurah Kepala Desa di Ciseeng nih, ya Pak Bukhari Muslim, Pak Rahmat Bukhari Muslim. Oke, saya mendengarkan. Ya, mudah-mudahan kelihatan. Oke, ini Pak Rahmat Bukhari Muslim di Ciseeng. Sekarang masih sebagai Kepala Desa Ciseeng ya. Berarti yang Ciseeng itu ada Pak Toyib, Pak Hasan dengan Pak Adi kayaknya nih ya. Oke, ini tadi judulnya. Ini karena sudah jadi tesis jadi nggak sebutkan langsung. Ini metodenya. Nah, ini latar belakang masalahnya. Jadi seperti ini, latar belakangnya itu kenapa? Oh, ternyata perkembangan dari ekonomi dan bisnis syariah sangat pesat ya. Termasuk juga fikih muamalah sebagai pondasi itu penting. Ahli usul fikih yang mumpuni diantaranya adalah Imam Syafi'i dan Abu Hanifah. Nah, madhab dari Imam Syafi'i dan Abu Hanifah, madhab Syafi'i terutama itu adalah mayoritas di Indonesia. Sedangkan madhab Abu Hanifah banyak digunakan ahli ekonomi kontemporer. Ini rumusan masalahnya, bagaimana metode ijtihad Imam Syafi'i dan Abu Hanifah dalam bidang ekonomi syariah. Yang kedua, bagaimana implikasi ijtihad keduanya terhadap perkembangan ekonomi syariah di Indonesia. Ya, nih dua ini rumusan masalah. Kemudian tujuan penelitian, ini tujuannya ya menganalisis, ingat jangan mengetahui ya. Kemudian literatur reviewnya, belum ada literatur reviewnya nih, berarti kurang lengkap nih ya. Ada kerangka teori, kemudian ini kerangka berpikirnya, kemudian ini metode penelitiannya ya. Ini berarti baru proposal karena baru sampai ke metode penelitian. Ini terlalu sederhana, bagusnya pakai gambar, pakai semacam chart gitu ya, pakai rajah kalau bahasa Malaysia itu lebih bagus. Nah, ini sebagai contoh nanti insyaallah saya kirimkan deh ke grup masing-masing ya.
Oke, karena sudah azan ya, jadi sepertinya kita sholat dulu ya. Dan nanti kalau yang masih belum puas kita akan layani terus gitu ya. Terima kasih untuk Pak Majani tadi sudah, Pak Soekarno juga sudah, pengaruh pemikiran Ibnu Taimiyah tentang makan pasar terhadap pasar tradisional. Jangan pengaruh gitu ya, lebih baik ke pemikiran saja. Pemikiran Ibnu Taimiyah, tapi sama ya dengan Pak Aziz ya. Nanti kita akan lihat nih, jangan Ibnu Taimiyah, mungkin muridnya aja Ibnu Qayyim gitu ya, atau mungkin Ibnu Katsir, itu menarik juga. Oke, sepertinya karena azan kita tidak nyaman ya kalau azan kemudian masih berlanjut. Kita istirahat dulu, rehat dulu ya. Nanti insya Allah bagi yang masih ada waktu bergabung lagi, insya Allah nanti kita akan mulai lagi di jam berapa? 13.00. Demikian, terima kasih.